Shalom Jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang perlu kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat yang rindu bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk menghadiri ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi yang dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami memohon bantuan jemaat untuk mendukung akun media sosial GBT Eka dengan cara memfollow dan like Instagram gbt.eka serta subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Demi kenyamanan saat beribadah, dimohon kesediaan para jemaat yang membawa handphone untuk mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak yang merasakan sukacita pada pagi hari ini? Lambaikan tangan kita. Tepuk tangan bagi Dia, haleluya. Hari ini kita merayakan turunnya Roh Kudus. Kita percaya bahwa Tuhan naik ke surga bukan meninggalkan setiap kita, bukan membuang kita, tapi Dia mau menyediakan tempat buat kita, supaya kita semua yang percaya kepada Dia, kita mendapatkan tempat yang istimewa, tempat yang kudus yang sudah Tuhan beri buat kita. Yang percaya boleh katakan amin. Mari saat ini kita satukan hati kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, itu semua karena kasih kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami merindukan Tuhan jamahan-Mu. Kami merindukan Tuhan Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami awali Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Kami membuka hati Tuhan untuk Roh-Mu. Jamah dan penuhi kami ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah
mulia bagimu. Tuhan ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bapak Ibu, saya undang kita katakan pujian ini dari awal. Allah Roh Kudus penuhi kami Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi kami rindu Kau selalu Tuhan di dalam hidup kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Mari bersama katakan, ku sembah kudus, kudus nama-Mu Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus. Mari angkat tangan kita bersama. Kudus, kuduslah, kudus nama-Mu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Saya rindu mendengar jemaat sendiri katakan pujian ini dari awal. Allah Roh Kudus penuhi kami. Penuhi setiap hati kami Tuhan pagi hari ini. Kami rindu Engkau Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Panggil namanya. Ubah setiap hati kami Tuhan. Ubah hatiku. Jelikan mata kami Tuhan. Jelikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Bersama katakan, ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia,
mulia namamu Tuhan. Mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kami sembah Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan dengan lembut, ku sembah kudus, 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 ku sembah Tuhan. Kuduslah Tuhan, kami sanjung namamu, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, kami sembah, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Satu kali lagi, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sembah Tuhan. Terima kasih, jamah hati kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus dicurahkan Tuhan pada hari ini. Itu berperan sebagai penolong kita, pembimbing kita, penghibur kita. Bahkan Dia yang menguatkan setiap kita. Bahkan Dia yang memulihkan setiap kehidupan kita supaya kita kembali ke jalan yang benar. Yang sepakat dengan saya boleh katakan amin. Yang sepakat dengan saya, yang rindu lebih lagi merasakan zaman Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari buka kedua tangan kita, kita sembah Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau menjamah kehidupan kami Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari bersama katakan, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau
Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu, yang ku perlu. Satu kali lagi dengan lebih sungguh lagi, katakan ku perlu Kau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Ini doa anak-anakmu pada pagi hari ini Tuhan. Menjamah hatiku. Benar Tuhan, kami rindu Kau menjamah kami Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama. Menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Di hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan yang mengerti hati kami Tuhan. Mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Lagi katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Satu kali lagi, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Selamanya hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan, karena kami percaya jamahan-Mu, urapan-Mu yang mengubahkan setiap kehidupan kami, yang memulihkan setiap hidup kami, agar kami semakin dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan menyambut sukacita-Mu. Semua yang percaya katakan, amin. Sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Tuhan itu Allah sumber kekuatan kita, yang mana Dia mengirimkan Roh Kudus-Nya supaya menguatkan kita, supaya meneguhkan kita. Amin saudara. Amin. Kita mau puji Dia lebih lagi. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber
kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Musik memuji Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Saudara masih semangat memuji Tuhan. Hari ini kita mau merayakan Roh Kudus itu sudah tercurah dalam kehidupan kita. Minyak yang baru itu sudah dicurahkan dalam setiap kita, supaya sukacita kita penuh, supaya pengharapan kita yang baru selalu penuh di dalam Tuhan. Kasih tos kanan kiri saudara, katakan, minyak yang baru sudah dicurahkan dalam hidupmu. Di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh
Kudus bercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya. Saat apa Bapak Ibu yang tiba? Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa mahina. Mari kita bersorak bagi Dia. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya dengan kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sorak-sorak yang meriah bagi kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sungguh Engkau penolong kami Tuhan. Sungguh Engkau penghibur kami Tuhan. Roh yang Kau janjikan untuk turun, itu yang menguatkan kami. Kau yang terindah Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Tidak ada kuasa manapun yang bisa menandingi kuasa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau penolongku, Kau penghiburku, Roh yang dijanjikan turun dari surga, terindah dalamku, termanis bagiku. Tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Kau penolong kami, Kau penghibur kami Tuhan.
Kau penolongku, Kau penghiburku, Roh yang dijanjikan turun dari surga. Dia terindah, terindah dalamku, termanis bagiku, termanis bagiku. Tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku Mari saya dan kita bangkit berdiri kembali Bapak Ibu. Roh Kudus penuhkan hidup kami. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan-Mu, dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Mari cepat sendiri katakan pujian ini. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu kami perlu. Kekuatan-Mu ku perlu, pimpin jalan kami. Pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Denganmu ku percaya, denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Sekali lagi katakan, denganmu ku percaya, ku
dipulihkan. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk semua anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kami punya Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Kami mau menyerahkan perenungan firman Tuhan pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Mohon Engkau berkati sehingga itu semua jadi berkat bagi kami. Tolong kami ya Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kebaikan-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul lagi. Tuhan itu baik ya, Tuhan itu baik. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita beribadah, bersekutu, dan bersyukur juga. Saya bisa melayani di sini. Terima kasih untuk Tuhan Yesus, untuk Koyo, untuk Cigrace, untuk jemaat semua yang memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Sudah siap belajar firman Tuhan sama-sama? Amin. Kita akan memulai ya. Bapak Ibu, sorry, saya nih baru sadar saya punya pointer nih, punya baterai habis nih. Jadi kecil 2. Tolong ya kok. Thank you. Saya rupanya lupa matiin. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ini agak sedikit mengalami kesulitan untuk memberikan tema pada pagi hari ini. Karena ceritanya tuh panjang sekali gitu loh ya. Jadi saya tanya sama Ci Grace, Ci, kalau renungan firman Tuhan tuh pagi ini berapa menit Ci? Lah saya dibilang sama Ci Grace ya 30 atau 40 menit gitu lah ya. Tapi berhubung karena hari ini adalah hari perayaan tentang apa? Turunnya Roh Kudus. Jadi 30 kali 2. Sekitar 60 menit. Siap? Ya katanya Roh Kudus turun, aku dipulihkan. Dengan firman Tuhan 60 menit kok susahnya minta ampun gitu loh. Lebih gampang dengar firman Tuhan 60 menit atau lebih menyenangkan mana sih? Dengar firman Tuhan 60 menit atau baca WA 60 menit sama TikTok 60 menit. Mana yang kita tuh sukacita, ceria, penuh dengan semangat, kita lakukan itu. Yang mana? TikTok ya? Facebook ya? Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pakai temanya tuh bukti nyata kebangkitannya. Ya, oke. Nah, kita mulai dari situ tuh. Saya ingin kita baca 1 Korintus 15 mulai dari ayat 1. Saya pakai tema ini tapi ceritanya tuh panjang ya. Nah, itu tuh. Nah, saya baca di situ aja ya. Oke ya, 1 Korintus 15 ayat 1. Nah, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Terus ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dibangkitkan dan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada siapa? Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ingat itu, Kefas 12 murid. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari berapa? 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Lanjut dulu, lanjut. Ayat 7, ada bisa? Nah,
Ayat 7. Saya baca di sini. Thank you. Ayat 7. Ayat 7 saya mulai sini. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Lanjut. Ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Lanjut, terakhir, ayat terakhir. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Itu perkataan rasul siapa? Paulus. Aku tuh paling hina dah. Karena aku sudah menganiaya jemaat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, slide selanjutnya. Ini tidak bisa tembus nih. Tidak bisa selanjutnya. Ya, masuk selanjutnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kali waktu ada sepasang suami istri ya, Bapak Ibu diundang di acara pernikahan. Lalu pada hari H, acara pernikahan itu akan dilakukan, pesta pernikahan akan dilakukan pada jam 6 sore. Ya, jadi Bapak Ibu ini akan berangkat ke acara pernikahan jam 6 sore. Kira-kira jam berapa yang Ibu mulai berhias? Lalu jam berapa Bapak berhias? Ibu-ibu mulai berhias jam 9 pagi ya? Ya, jam 9 pagi sudah mulai sangguli, pasang rambut ke gini, sudah semua make up gitu. Terus makan siang, istirahat, kemudian dilanjutkan sampai jam 5. Gitu ya? Baru selesai. Kalau Bapak-bapak mungkin kalau berangkat jam 5, jam 4 berhias, pakai baju batik, sepatu, rambut mengkilat, beres. Gitu ya kira-kira Bapak-bapak lebih sederhana ya. Ya, ibu-ibu lebih panjang ceritanya. Setelah berhias selesai, jam 5 selesai, kemudian si bapak ini sudah duduk, tunggu istrinya gitu loh. Kok belum keluar, tiba-tiba istrinya keluar. Setelah keluar, yang pertama-tama dituju kepada, setelah istrinya keluar, istrinya pergi ke siapa duluan? Ke suaminya. Kenapa ke suaminya? Ingin menunjukkan bahwa sudah apa? Cantik atau belum. Sampai di depan suaminya, papi, dengan senyum mereka. Menurut papi, mami sudah cantik atau belum? Kira-kira jawaban suaminya apa? Kalau ingin selamat, jawabannya apa? Cantik. Kalau jawaban biasa, itu cari perkara namanya. Jadi jawabannya harus apa? Cantik. Cantik, mam. Lalu bapak juga jawab, cantik, mam. Tapi kok kayaknya ada yang aneh ya, mam ya. Apa ya, mam? Coba deh mami pikir-pikir lagi deh. Coba mami masuk di kaca, mama perhatikan. Apa ya, papi juga rasa ada yang aneh. Masa sih pap? Iya ya, iya. Ojo bohong lo ya. Lalu maminya ke kamar. Dia lihat sana, dilihat sini. Astagfirullah. Ada yang kelupaan yang penting justru. Apa kira-kira? Saya belum ngomong, makanya kita tahu. Kemudian sekitar 15-20 menit, ibu itu berhias dengan penuh ketelitian. Hati-hati. Setelah hiasannya selesai dipakai semua, keluarlah sang ibu. Ketemu sama bapak. Papi sekarang gimana? Ois, dahsyat mam. Cantik pol. Tadi satu jari. Yang pertama satu jari. Yang kedua berapa? 2. Ois, mami cantik pol. Waduh, ini baru nih. Lalu kemudian akhirnya mereka jalan pergi ke pesta. Ketika mami sama papinya jalan bergandengan tangan, maminya jalannya bagaimana? Ini pelonco ke depan. Kira-kira tadi lupa apa? Sampai maminya, papinya,
Ada yang kurang sih, Mam. Papinya tidak berani ngomong sih sebenarnya, takut marah. Tapi tahu sebenarnya apa. Akhirnya maminya ketemu sendiri, apa? Bulu mata palsu. Bulu mata palsu yang... Sekarang bulu mata kan begitu. Ya kan? Jadi dulu normal, sekarang mesti bulu mata palsu baru jalannya tuh. Lalu kalau lihat orang apa? Kelilipan. Nah, bukan kelilipan sebenarnya, mau tunjukin saya pakai bulu mata palsu. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gara-gara bulu mata palsu yang dipasang sedemikian rupa itu membuat ibu itu cantik. Bulu mata palsu. Nah, Bapak Ibu, yang namanya palsu-palsu itu kadang-kadang bermanfaat. Oke? Iyalah, yang palsu begitu bermanfaat. Dia kan bulu mata palsu. Jadi membuat orang lebih cantik. Tapi tidak selalu yang namanya palsu-palsu itu bermanfaat. Contoh yang lain. Saya punya teman, dia bekerja di satu institusi, dan dia orang yang pintar. Dan dia seorang anak Tuhan. Oh, pintar memang. Lalu kemudian beliau kerja dengan baik, beliau berusaha bekerja untuk prestasi, kerja dengan sungguh-sungguh. Dan memang orangnya menonjol sekali. Tetapi yang namanya orang menonjol, orang yang pintar, belum tentu disukai oleh semua orang. Ada orang yang iri juga. Lalu cerita singkat, ada orang yang tidak senang dengan dia, lalu kemudian mulai menceritakan berita-berita yang palsu tentang anak Tuhan ini. Oh, dia itu terima sokokan gini-gini, padahal dia tidak tahu apa-apa. Dan gara-gara berita palsu itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, gara-gara berita palsu itu, anak Tuhan ini sempat mengalami kesulitan. Dimarahin sama pimpinannya, tidak disenangi. Itu berita palsu. Dan memang tujuan dari berita palsu itu adalah untuk berusaha menghancurkan karakter seseorang. Itu tujuan dari berita palsu. Jadi supaya apa yang dibicarakan tentang orang itu menjadi terbalik. Kalau orang itu baik, dibuat berantakan. Orang itu berprestasi, dibuat jadi lebih buruk. Itu tujuan berita palsu, tidak jarang seperti itu. Nah, berangkat dari itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hal yang sama terjadi di dalam Tuhan Yesus. Nah, ketika kita bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus, Bapak Ibu ada berita palsu, ada beberapa kurang jelas ya. Ada beberapa berita palsu. Saya akan lanjut terus nanti pelan. Nah, berita palsu itu begini. Pertama, Tuhan Yesus tidak mati. Hanya pingsan dan kemudian tidak sadar. Padahal yang betul adalah Tuhan Yesus mati. Masa dipukul sampai gitu, dimasukin di dalam kuburan, dibilang tidak mati. Di kuburan dipalang lagi. Ya kan? Berita palsu disebarin begitu. Kedua, Maria Magdalena dan yang lainnya tuh keliru ke kubur yang lain. Lalu mereka salah masuk kuburan. Lalu kuburan sudah kosong. Lalu mereka bilang gini, Tuhan Yesus sudah bangkit loh, Tuhan Yesus sudah bangkit. Padahal mereka salah masuk kuburan. Itu loh. Padahal yang benar adalah Maria sama Maria yang lain itu sudah tahu di mana Tuhan Yesus dikuburkan. Kalau Maria sendiri bisa salah masuk kuburan, tapi ada dua orang. Jadi tidak mungkin salah masuk kuburan. Itu berita palsu yang disebarkan. Ketiga, ada orang yang mencuri kuburan, mencuri mayat Tuhan Yesus. Bagaimana bisa mencuri? Padahal karena di depan kuburan itu ada tentara yang jaga. Nah, mungkin mereka berani. Yang keempat, murid-murid Tuhan Yesus yang mencuri. Benar enggak? Murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu sedang takut setengah mati. Tidak mungkin mereka mencuri. Nah, itu pasal di selanjutnya. Nah, di dalam Markus Bapak Ibu itu bisa menceritakan dengan sangat jelas tentang cara bagaimana membantah yang palsu-palsu itu. Kalau Bapak Ibu baca Markus 15, 42 sampai 47, bantah yang tadi fake itu, ini gampang dibantah. Itu ada di sini. Cara bantahnya ada di sini. Bahkan contohnya, kepala pimpinan tentara juga bilang, memang Tuhan Yesus Kristus sudah mati kok. Dia saksi mata dan dia bilang, Kristus sudah mati. Jadi dengan bantahan orang ini saja yang berita palsu tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu selesai. Nah, kenapa saya mau memulai dengan ini Bapak Ibu?
Kalau ini tidak terjadi, kebangkitan Tuhan Yesus tidak terjadi, tidak bisa bicara tentang Roh Kudus. Kristus mesti bangkit dulu, baru Roh Kudus bisa turun. Itu kebenarannya. Jadi orang-orang itu berusaha menggagalkan ajaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka menyampaikan berita palsu. Nah, tapi bisa dibantah dengan ini. Tetapi ada satu berita, ya, ada satu berita lain yang masih disebarkan. Nah, beritanya itu apa? Yang disalib itu bukan Tuhan Yesus. Dan dia tidak pernah disalib oleh siapapun. Dan juga dia tidak pernah dibunuh. Tuhan Yesus itu tidak pernah disalib. Tidak pernah dibunuh. Dia itu diangkat hidup-hidup ke surga. Yang disalibkan itu, yang disalib itu loh. Itu seseorang yang bentuk dan rupanya yang diserupakan seperti Yesus. Yaitu siapa? Saya stop sampai di sini. Saya minta Bapak Ibu baca bagian ini baik-baik. Mengerti kalimat ini dulu dengan baik. Jadi yang mati di kayu salib itu bukan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak pernah dibunuh loh. Yang mati di kayu salib itu orang-orang, ada satu orang yang wajahnya dirubah. Seolah-olah Tuhan Yesus. Dan orang itu adalah siapa? Yudas Iskariot. Kenapa saya ingin stop sini sebentar? Bapak Ibu, ini adalah isu yang menyebar di negara kita yang paling banyak percaya. Mayoritas bangsa ini percaya dengan isu ini. Mayoritas di daerah Jazirah Arab percaya dengan ajaran ini. Dan mayoritas yang ada di Afrika percaya dengan isu yang ini. Berita bohong yang ini. Lalu Bapak Ibu bilang gini, yang mati itu tuh Yesus Kristus di kayu salib, bukan Yudas. Lalu orangnya yang percaya ajaran ini bilang bagaimana? Itu kan ajaran Alkitabmu. Bill, itu ajaran inimu, Alkitabmu. Tapi saya tidak percaya sama Alkitabmu. Kan ajaran. Itu kan ajaran kamu orang Kristen. Bahwa yang mati di kayu salib itu kan Kristus. Tapi ajaran saya bilang bukanlah. Ajaran saya bilang yang mati di kayu salib Yudas. Dan saya lebih percaya ajaran saya daripada ajaran kamu. Itu ajaran Alkitabmu, urusanmu. Ajaran saya dan bukti Alkitab, bukti kitab saya mengatakan bahwa yang mati itu Yudas. Kalau sudah debat sampai ke situ, sudah diskusi sampai ke situ, kira-kira kita ngomong apa? Kita mau ngomong apa sama mereka? Sampai kita punya lidah panjang 10 meter pun tetap tidak diterima. Mau ngomong apa tetap tidak bisa diterima Bapak Ibu. Ya, lalu kita mesti bikin apa? Lalu kita bisa ada satu bukti yang tidak akan bisa mereka bantah. Bapak Ibu buktikan dari firman Tuhan. Mereka bantah habis-habisan. Karena dari kecil, mereka sudah diajarkan seperti itu sampai mereka tua. Jadi otak mereka itu sudah diisi dengan ajaran itu. Mau ngomong apa sampai kita punya mulut belepotan juga tidak bisa. Tetapi ada satu bukti yang tidak bisa mereka bantah. Buktinya apa? Perubahan hidup. Bukti perubahan hidup tidak akan mungkin bisa dibantah. Ayo kita belajar dari firman Tuhan. Tadi di pasal yang ke-15, Bapak Ibu buka 1 Korintus 15. Apa 1 Korintus 15 bisa? Saya ingin baca, kita buka dari ayat yang ke-5. 1 Korintus 15 ayat yang ke-5. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ya. Sudah? Aduh, saya minta maaf. Harus turun naik nih saat mau. Enggak apa-apa olahraga wis. 1 Korintus 15 ayat 5 bilang begini. Dia sana, di sini, kasihan dia. Bahwa ia telah, ayo sama-sama, 2, 3. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Stop. Kefas itu siapa? Petrus. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Lanjut ayat 6. Jadi Kefas 12 murid. Terus ayat 6 bilang bagaimana? Ayat 6.
Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Lanjut, ayat yang ketujuh. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Saya stop, sampai itu dulu. Siap-siap ayat 8 dan ayat 9. Saya tidak pakai mic, tidak apa-apa ya? Pakai dulu. Oh, oke. Soalnya saya ingin bikin gerakan nih. Oke. Jadi begini Bapak Ibu. Dikatakan, boleh turun ya? Boleh. Jadi saya ingin dekat sama jemaat. Jemaat jauh soalnya sih. Gitu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan Petrus 12 rasul. Kemudian ada Yakobus, lalu 500, lalu disebut rasul lagi. Siapa orang-orang ini? Saya kasih di sebelah kiri. Mereka ini, di sana ada Petrus, orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Di sana ada Thomas, orang yang tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan. Sebelum apa? Saya mencucukkan ini saya ke jarinya dan ke ini, saya tidak akan percaya. Lalu siapa tuh Yakobus? Yakobus ini adalah penulis surat Yakobus. Siapa dia? Saudara Tuhan Yesus. Dia percaya Tuhan Yesus? Enggak. Enggak. Dia enggak percaya sama Tuhan Yesus. Siapa? Yesus Kristus. Saya enggak percaya sama dia lah. Itu kayak orang gila aja tuh. Jadi ini kelompok orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka ini kemudian jadi murid Tuhan Yesus, tapi kemudian Tuhan Yesus mati. Ketika Tuhan Yesus mati, mereka ini ibarat orang-orang yang kalah perang, Bapak Ibu. Orang yang takut sekarang. Takut ditangkap, lalu takut dibunuh. Orang-orang yang sebenarnya punya pengharapan kepada Kristus. Bahwa satu kali Kristus akan jadi raja. Tapi kemudian Kristus itu mati. Lalu mereka tuh mulai putus asa. Mereka takut mati, mereka putus asa, mereka tuh kecewa. Sekarang mereka sedang sembunyi, takut ditangkap. Ini kelompok manusia yang sebenarnya sudah no hope. Sudah tidak punya pengharapan hidup. Itu kelompok itu yang disebutkan tadi. Ayo kita lanjut ke ayat yang ke-8. Nah, ayat 8 bilang, dan yang paling akhir dari semuanya itu yang menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada seorang anak yang lahir sebelum waktunya. Siapakah aku? Paulus, ayat 9. Dan karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Saya tarik dulu ya. Di sebelah kiri ada sekelompok orang yang takut, yang gentar, yang khawatir, yang kecewa, yang tidak punya pengharapan. Dan sekarang mereka sedang sembunyi, takut dibunuh. Itu kelompok murid-muridnya Tuhan Yesus. Dengar bunyi ketok pintu dan bunyi orang jalan, apa ucap apa. Tapi di sebelah kanan ada satu orang laki-laki yang galaknya minta ampun. Yang kalau ada ketemu dengan orang Kristen, dengan anak-anak Tuhan, yang dimanapun dia berada, orang yang namanya Paulus yang sebelumnya Saulus, dia akan pergi kejar, dia tangkap, dia bunuh. Masukin di penjara, bila perlu dia bunuh orang itu. Ini Paulus. Sebelah penuh ketakutan, kecewa, khawatir, putus asa, tidak punya pengharapan. Di sini ada satu orang yang galak dan benci kepada pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan. Ada dua kelompok yang berbeda. Oke, sekarang pertanyaan saya begini. Untuk dua kelompok ini, yang satu takut, yang satu galaknya minta ampun. Kira-kira obat atau terapi apa yang bisa bikin mereka berubah? Yang ini kemudian bisa menjadi pribadi yang begitu berapi-api untuk Tuhan Yesus. Jadi takut menjadi berani. Jadi tidak punya pengharapan menjadi memiliki pengharapan. Yang putus asa menjadi bersemangat. Tidak takut mati. Yakobus yang menghina Tuhan Yesus kemudian percaya. Siapa? Thomas. Ya Tuhanku, ya Allahku. Kok bisa berubah? Pakai obat apa kira-kira?
Adakah obat atau terapi? Atau mungkin belajar motivasi yang bisa merubah mereka? Di sini ada orang yang begitu penakut, yang takut luar biasa. Yang begitu kejam luar biasa. Tapi kemudian dia bilang, pribadi yang aku benci, yang aku tidak suka itu. Sekarang aku bela mati-matian, aku pertaruhkan nyawaku untuk melayani dia. Dan aku sangat mengasihi dia. Kok bisa? Kenapa dua ini bisa berubah? Ya. Kenapa bisa berubah? Nah Bapak Ibu, perubahan hidup itu tidak bisa dibantah oleh orang-orang yang membenci Kristen. Engkau bicara tentang firman Tuhan, kadang-kadang mereka sudah tutup pintu, plek, tidak mau dengar. Mau ngomong apapun mereka tidak mau dengar. Mau bikin cerita tentang Tuhan Yesus pun mereka tidak mau dengar. Karena memang mereka dibentuk, dilatih untuk benci kepada kita. Tetapi ketika kita berbicara, kita menyaksikan kepada mereka bagaimana kehidupan kita diubahkan, maka itu merupakan bukti tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang tidak bisa dibantah. Itu titik persoalannya. Maksudnya itu apa sih? Apa tuh? Lanjut, next. Perubahan perilaku. Apa sih maksudnya perubahan perilaku sih? Dulu ada ibu-ibu gitu loh. Ceritanya di ibu-ibu. Kalau cerewetnya tuh, kalau ngomong kayak kereta api, shoot, udah putus-putus. Sampai suaminya tuh tambah hari yang masih awet muda, kerut tambah banyak. Karena terlalu sering dicerewetin, dimarah-marahin terus itu. Nah kemudian setelah percaya sama Tuhan Yesus, dari tadi gitu loh. Selamat siang papi. Nah gitu kan. Sudah minum kopi apa belum gitu. Ini mami bikin kopi ya. Kalau begitu kan kerutnya hilang. Hidup kayak serasa di surga. Itu perubahan perilaku. Yang kalau pergi ke berteman mungkin ke gereja Daya. Saya kurang tahu gereja apa enggak. Kenapa? Di gereja nih, di gereja. Tapi bukan gereja ini. Lihat itu. Lihat itu. Lihat. Anita. Kenapa jeng? Lipstik merah menyala. Terlalu merah lu kayak ini lo. Kayak ini nih lo. Kok enggak bisa lihat? Cuaca sudah gelap, pakai lipstik merah gitu. Kan tambah panas jadinya. Sudah begitu, pakai. Lihat itu loh, sepatunya itu loh. Kok model tempo dulu, kena cocok ya. Lu lihat tuh, bajunya, roknya itu tuh loh. Model apa? Udah jelas. Gorden bukan? Ini apa sebenarnya modelnya? Suka bicara orang lain. Nah ibu-ibu sini enggak lah. Yang wanita-wanita sini enggak. Gitu loh. Sini ada mahasiswa? Mahasiswa. Kalau dulu kami itu polos-polos. Wanita mahasiswa. Sekarang tuh Pak. Itu kalau nyontek canggih loh. Mereka tuh kalau nyontek titip absen. Dosen kalah. Biar dosen sudah S3. Mereka S4 dalam hal menyontek. Selewat. Nah itu kan. Tapi ketika percaya Tuhan. Apa jadinya? Bapak-bapak. Tadi ibu-ibu anak-anak. Bapak-bapak juga gitu loh. Bapak-bapak juga mesti di ngomongin. Bapak-bapak itu kalau hidup di rumah tuh punya dunianya sendiri. Betul kan? Saya juga bapak saya tahu gitu loh. Jadi kalau habis kerja, udah mau ngomong-ngomong sama istri, sama anak, lalu apa? Ngapain? HP-an ya? HP. Istri sudah duduk di samping, sudah korek kaki begini gitu loh. Dia tinggal begini. Ganggu, mana kurang mengerti. Ini saya capek ini loh. Dilihat terus, habis lihat berita, terus lihat apa lagi? Lihat gosip. Itu ibu-ibu. Habis lihat berita sepak bola. Habis sepak bola berita ekonomi. Habis berita ekonomi apa? Belum tidur. Habis berita ekonomi berita apa? Perang. Terakhir seharusnya bapak-bapak itu yang pimpin doa malam dengan istri dan anak. Tapi gara-gara lihat berita sampai lupa waktu.
Lalu terakhir apa? Tidur. Nah, sekarang rubah. Yang tadi mulut ibu-ibu yang suka ngomong-ngomong yang fitnah-fitnah itu jadi apa? Ngomong yang baik. Itu perubahan perilaku. Aduh Jeng, Tuhan berkati lo ya. Aduh Jeng, luar biasa. Saya doain Jeng ya, supaya Jeng jadi anak Tuhan yang baik. Kan hati senang tuh. Papi, Tuhan berkati papi ya. Nak, Tuhan berkati ya. Itu kan enak tuh. Perubahan perilaku tuh. Hati yang berubah, mulut berubah. Yang mahasiswa, yang nyontek mahasiswa atau mahasiswi? Yang banyak. Dua-dua ya? Sama-sama berdosa berarti gitu ya. Nah Bapak Ibu, sekarang saya menjadi anak Tuhan yang perilakunya berubah. Saya sudah, orang Timur itu tuh paling suka memaki. Kalau dia memaki putus-putus. Saya orang Ambon soalnya saya tahu tuh. Jadi kalau dia, itu jadi kemudian suka nyontek, suka memaki, suka tipu-tipu, naik sepeda motor, tar pakai helm. Ayo minta ampun juga hello. Nah kemudian setelah percaya Tuhan, kelakuan-kelakuan itu berubah. Kan orang lihat, kok berubah ya? Jadi baik. Bapak-bapak juga begitu. Kita pengen lihat televisi, kita pengen lihat berita. Tapi kita juga harus tahu, kita ini bapak, pimpinan di dalam rumah. Saya harus menjadi teladan bagi istri dan anak saya. Berdoa dengan mereka, ngomong-ngomong dengan mereka. Nah, kalau perubahan perilaku seperti begini, kan orang tidak bisa rubah, orang tidak bisa bantah. Kok bisa ya? Dia percaya Tuhan, kok dia berubah, jadi lebih baik. Tetangga sebelah yang benci kita, yang istrinya, loh pap itu loh orangnya tuh baik. Kamu gimana sih? Dibanding sudah giliran. Nanti yang bapak-bapak juga ngomong kepada istrinya, itu loh mam, itu loh ibu di sebelah, itu loh ibu Christine. Nah sesuai dengan nama. Pak Christian orangnya tuh baik loh pap. Lihat Pak Christian orangnya tuh baik. Lalu yang sebelah. Lalu yang ibu-ibunya juga Pak Abdullah ngomong sama istrinya. Kita jadi saksi. Mau dibantah bisa? Tidak bisa dibantah. Karena kelakuan itu terbuka ternyata. Itu dalam hal perubahan perilaku. Dalam perubahan pengharapan. Apa contohnya? Dunia tambah hari tambah susah atau tambah gampang? Susah Bapak Ibu. Kita yang kerja yuk kita kepala pusing mikir. Bagaimana putar terus. Mabok sungguhan. Setengah mati. Lalu kalau orang Kristen yang sudah Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus hidup. Lalu pulang. Aduh, kok susah hidup ini. Jadi berkat enggak? Tidak percaya Tuhan ngeluh, percaya Tuhan juga tambah ngeluh. Kenapa tambah ngeluh? Karena hidup tambah susah. Kalau pengharapan sama, kira-kira mau jadi apa yang kita mau saksikan kepada orang? Tidak bisa Bapak Ibu. Saya tahu dunia akan tambah berat, hidup akan tambah susah. Tapi satu hal yang saya tahu, Allah saya Allah yang maha kuasa. Allah yang pegang dan kendali hari esok. Kita taruh pengharapan kita kepada Allah yang seperti demikian. Buktinya Allahku Allah yang hebat. Mau gampang, gampang-gampangnya kita coba buka Yesaya 40 ayat 12. Saya taruh pengharapan pada Allah yang seperti demikian. Nah, kita lihat nih ayat 40 ayat 12. Tenang, baru 20 menit, masih kurang 60 menit. Yesaya 40 ayat 12, mari kita baca. Yesaya 40 ayat 12 bilang bagaimana? Saya baca ya. Siapa yang menakar air laut dengan, stop sampai situ. Siapa yang menakar air laut dengan lakukan tangannya. Bapak Ibu pernah ke Laut Selatan? Pernah kan? Bapak Ibu taruh kapal induk di sana, berapa besar? Kecil. Kapal induk ditaruh di Laut Selatan, kapal induk tuh masih kelihatan mungkin lebih besar. Tapi kalau kapal induk ditaruh di lautan, ukurannya jadi apa? Kecil. Betul kan? Laut itu begitu besar, tapi Alkitab itu bilang ini. Alkitab itu bilang begini, air laut itu begini. Saya kasih penggambaran seperti begitu. Alkitab kasih penggambaran seperti gitu.
Laut yang begitu besar, 5 samudera dengan laut yang begitu dalam. Tuhan cuma takar beginilah. Betapa besar dan maha kuasanya Allah itu. Lihat itu. Mengukur langit dengan jengkal. Ayo kita lomba jengkal-jengkalan yuk. Dari jalan situ sampai jalan sana. Bapak Ibu kalau saya mengukur jengkal saya dari jalan situ. Gak usah jalan deh. Saya pakai jengkal sini sampai ke sana. Sampai keluar. Saya kecetit. Pinggang saya sakit. Karena jengkal saya apa? Pendek. Tapi ketika Tuhan taruh tangan, ceklek, ujung sampai ujung selesai. Betapa besarnya Allah itu. Mau lawan itu, gunung menimbang gunung-gunung dengan gunung Tul. Kita tuh naik gunung Bromo, gitu loh. Akhirnya mesti pakai mobil, setengah mati kan. Tapi Tuhan tuh, gunung Tuhan begini, selesai urusan. Dan Allah yang besar, yang luar biasa itu, sayang engkau dan saya. Taruhlah harapan pada Allah yang seperti demikian. Allah yang telah bekerja, dan Allah yang sedang bekerja, dan Allah yang akan terus bekerja, menjaga dan memelihara engkau dan saya. Taruhlah pengharapan pada Allah yang demikian. Maka engkau punya hidup dan saya punya hidup akan menjadi kesaksian bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang yang memiliki pengharapan yang pasti. Karena pengharapannya ditaruh kepada pribadi yang mengasihinya, pribadi yang segala kuasa tunduk kepadanya. Hanya itu Bapak Ibu. Ketika kita berubah dalam perilaku, kita berubah di dalam pengharapan kita. Itu akan menjadi kesaksian yang tidak mungkin bisa dibantah oleh lingkungan. Orang boleh benci engkau dan saya. Orang boleh benci pengajaran-pengajaran kita. Dan mereka menutup telinga terhadap kesaksian melalui mulut kita. Tapi mata mereka tetap akan terbuka untuk melihat bagaimana kita hidup takut dan hormat kepada Tuhan. Dan itu akan berbicara jauh lebih kuat dari mulut kita. Itu Bapak Ibu, itu membuktikan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi apakah mudah pertanyaannya selanjutnya? Hidup seperti begitu. Apakah engkau dan saya bisa tiba-tiba berubah menjadi orang yang seperti demikian? Tidak. Lanjut, sekarang lanjut di slide selanjutnya. Apakah mudah engkau dan saya itu berubah? Menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tidak gampang Bapak Ibu. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini masih hidup di dalam daging, ya. Kita masih hidup di dalam daging. Nah, tapi kita nih ketika percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa berubah. Mengapa bisa berubah? Dan untuk apa kita berubah? Nah, kita lanjut. Nah, ayo sama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita bicara dulu. Bapak Ibu, untuk menjadi seorang anak Tuhan yang hidup kelakuannya berubah, pengharapannya berubah itu tidak gampang. Engkau dan saya sudah percaya sama Tuhan, iya. Tapi kita masih hidup di dalam daging. Daging itu apa? Kedagingan. Kedagingan itu apa? Alkitab bilang, kedagingan. Apa itu kedagingan? Daging yang ini? Bukan. Gampangnya tuh begini. Di dalam tubuh kita, walaupun sudah percaya sama Tuhan, masih ada satu kekuatan yang dulu menguasai kita. Tetapi kemudian dikalahkan di kayu salib. Tetapi kekuatan itu tidak hilang. Karena kita masih hidup di dalam tubuh ini. Nah, kekuatan itu akan berusaha kembali menguasai kita. Keinginan daging adalah keangkuhan, kebencian, iri hati, itu tuh masih ada. Dia pakai wadah tubuh ini untuk berusaha kembali menguasai kita. Itu kedagingan maksudnya, ada sesuatu kekuatan yang berusaha untuk menguasai kita. Nah Bapak Ibu, itu tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Selain engkau dan saya mau bekerja sama dan menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dengan itu, baru kita bisa kalahkan dia. Ya, dengan itu baru engkau dan saya bisa kalahkan dia. Dan kemudian kita menjadi saksi. Maksudnya apa tuh menjadi saksi? Diproses oleh Roh Kudus untuk supaya kita semakin menjadi papa yang baik, mama yang baik, anak-anak yang baik, mahasiswa yang baik. Supaya itu menjadi berkat
dimanapun kita berada. Itu maksudnya. Jadi ketika seseorang bekerja sama dengan Roh Kudus, Bapak Ibu, dan dia hidup semakin terbuka untuk Roh Kudus. Semakin engkau terbuka dengan Roh Kudus, bekerja sama dengan Roh Kudus, hidup mau dituntun oleh Roh Kudus, semakin engkau akan menjadi saksi yang baik. Kira-kira begini. Ini saya di sini. Ini saya hidup walaupun sudah jadi orang Kristen, suka memaki, suka bohong orang, suka tipu-tipu, suka memfitnah dan segala macam. Semakin saya ke sana bekerja sama dengan Roh Kudus, Bapak Ibu, ini saya bekerja sama dengan Roh Kudus. Ini kejahatan saya setiap hari, walaupun saya sudah percaya kepada Tuhan. Masih suka lihat gambar porno. Nah, semua ada di sana. Nah, saya kerja dengan Roh Kudus. Kalau orang Kristen yang hidupnya bekerja dengan Roh Kudus segini, dia akan dikuasai oleh kedagingan. Mengerti Bapak Ibu? Mengerti. Semakin dia mulai bekerja sama dengan Roh Kudus di sini, Roh Kudus bilang, hei, kamu orang Kristen loh. Dah boleh bohong-bohong lo ya. Kamu orang Kristen loh. Jangan nyontek loh. Jangan lihat gambar porno. Jangan fitnah loh. Jangan pakai mulutmu untuk ngomong-ngomong yang benar-benar loh. Oh iya. Itu kan caranya benar tuh. Cara bereaksi yang benar dengan Roh Kudus. Semakin kita bekerja sama dengan Roh Kudus, semakin kedagingan ini lebih hari lebih kecil jaraknya. Semakin besar pekerjaan Roh Kudus, semakin kecil kedagingan itu menguasai engkau dan saya. Semakin kita tidak suka berfitnah, semakin kita tidak suka memaki, semakin kita tidak suka lihat gambar porno, semakin kita tidak suka nyontek, semakin kita mau menjadi mama yang baik, papa yang baik, anak-anak yang baik, dan anak Tuhan yang baik. Itu maksudnya. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada engkau dan saya. Di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus. Amin. Tetapi setiap orang yang mau bekerja sama dengan Roh Kuduslah, dia akan menjadi saksi Tuhan yang baik, yang efektif bagi dunia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah tuh menghendaki kita menjadi saksi yang memuliakan namanya. Bagaimana dengan engkau dan saya? Mau memuliakan namanya melalui hidup kita, melalui mulut kita, melalui perilaku kita, melalui perbuatan kita, melalui menjadi bapak yang baik, mama yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, pemuda-pemuda yang baik. Bekerja samalah dengan Roh Kudus. Semakin hari semakin luas. Ketika kita bekerja sama dengan Roh Kudus, kita punya kekuatan dan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengalahkan kedagingan kita. Ketika kalah kedagingan dikalahkan, engkau dan saya punya kekuatan untuk menjadi saksi yang efektif. Menjadi saksi Kristus yang efektif, yang memuliakan Allah. Menjadi saksi Kristus yang efektif dan memuliakan Allah. Menjadi saksi Kristus yang efektif dan memuliakan Allah. Ngomong kepada kiri dan kanan. Menjadi saksi Kristus yang efektif dan memuliakan Allah. Oke? Bekerja sama dengan Roh Kudus. Semakin dia bekerja dengan leluasa di hati kita, semakin engkau dan saya akan hidup jadi berkat. Akan bawa banyak orang datang ke gereja, mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup mengasihi orang, mencintai orang lain. Itu yang dunia butuhkan, menjadi saksi Kristus. Oleh karena Roh Kudus bekerja dengan semakin leluasa di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa dengan hormat, minta koyo untuk menutup dalam doa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan, kita menyanyikan pujian Allah Roh Kudus. Mari bentuklah kehidupan kami. Biarlah kuasa-Mu yang Kau sudah curahkan dalam hidup ini mempunyai satu efektivitas yang tinggi, dan kita boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan semakin Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam kehidupan ini. Kirimkan aku ini untuk kita merespon kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Allah Roh Kudus,
Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus. Saudara yang saat ini bantu Tuhan, kami mau lebih dekat kepadamu. Kau perhatikan kami Tuhan, angkat kami lebih dekat kepadamu. Saudara boleh berdiri di tempatmu dan berkata, Tuhan, kami mau Engkau makin menguasai kehidupan kami. Oh Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan segala keberadaan kami. Engkau yang memahami dan mengerti kehidupan kami. Mari Tuhan, pagi hari ini kami rindu lebih dekat kepadamu. Kami rindu kehidupan kami diubahkan oleh Tuhan. Kami rindu kehidupan kami menjadi saksi yang nyata. Karena kami Tuhan tidak lagi takut, kami tidak lagi gentar, tapi kami boleh melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan, bahwa kami makin dekat kepadamu, makin kami melihat Tuhan ada kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh menghadapi apapun di depan kami, karena kami tahu Engkau Allah yang memberikan pertolongan dalam hidup ini. Semakin kami dekat kepadamu, kehidupan kami semakin diubahkan, dan kami melihat, oh Tuhan campur tangan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, biar melalui firman-Mu yang menguatkan kami, kami makin rindu menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saksi yang efektif dimanapun kami berada. Apapun yang kami hadapi, kami tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, berkati akan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, pakai kehidupannya untuk memuliakan Tuhan, untuk makin dipakai membawa banyak jiwa dekat kepadamu, dan Tuhan diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua berkat dalam tangan-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak Bapak Ibu yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan kita, tepuk tangan bagi Dia, haleluya. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan, karena kita sudah menerima yang terbaik. Saya undang yang bertugas untuk bisa maju ke depan.
Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber. Bagi yang sudah memberi, saya undang kita bangkit berdiri bersama. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Untuk doa penutup, saya persilakan Pak Yu untuk menutup dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu yang luar biasa. Kesempatan Engkau Tuhan sudah berikan kepada kami. Oh Tuhan, kami yakin, kami percaya seberapa banyak kami yang sudah mendengar firman-Mu, sudah mempunyai kerinduan dan keinginan untuk diubahkan oleh Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi saksi. Itu sebabnya saat ini kami membawa diri kami membawa persembahan kami. Oh Tuhan, terimalah persembahan kami menjadi sebuah bau dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga melalui Tuhan ditinggikan, Tuhan dipermuliakan, Tuhan dibesarkan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Saat ini juga kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini membutuhkan dukungan doa, untuk saudara kami yang sakit, baik untuk Ibu Susi, untuk Bapak Jimmy Budiman. Kami juga mendoakan untuk Ibu Hana, demikian juga untuk saudara kami Kian. Oh Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Bila tangan kuasa-Mu menjamah kehidupan mereka, sehingga mereka dapat kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Kami juga mendoakan untuk pemulihan kesehatan bagi saudara kami. Tuhan, tolong kami semua, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami boleh melihat ada anugerah-Mu nyata. Dan terima kasih Bapa, kami yakin percaya sebentar kami akan pulang dengan membawa berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan ini. Engkau memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami Tuhan mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Tuhan menolong kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Saudaraku sekalian, mari arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya untuk pulang menerima berkat dan anugerah daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan Amin. Amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati.
memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan berkomitmen melakukannya dalam hidup ini. Amin.